Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger. Sungguh oleh anugerah Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita menikmati akan kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita dapat mengawali hari kita dengan memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, Gembala kita yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, yang senantiasa peliharakan kehidupan kami setiap hari. Berkati untuk Sobat Messenger, setiap kami yang bersama-sama beribadah pagi hari ini dalam Bread of Life. Engkau yang memberikan hati, pikiran, roh yang jiwa rindu untuk dibentuk, diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami menjadi penuh sukacita, damai sejahtera di tengah berbagai perkara yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita hari demi hari, banyak pengalaman, banyak peristiwa yang boleh terjadi. Ada sebagian orang memiliki pola pikir yang negatif, memandang segala sesuatu dengan penuh prasangka yang buruk. Jangan-jangan akan terjadi peristiwa yang tidak baik yang akan saya alami. Atau memandang orang lain, jangan-jangan dia akan melakukan hal yang buruk kepada saya. Berpikir negatif, berprasangka buruk, bahkan tidak memiliki harapan dalam kehidupan ini akan membuat kehidupan yang kita jalani semakin terpuruk. Pada satu kisah di negeri Tiongkok, ada seorang pemuda bernama Du Xuan. Du Xuan selalu berpikir negatif, penuh dengan prasangka buruk kepada orang lain atau kepada pengalaman peristiwa-peristiwa yang dijalaninya. Suatu hari, Du Xuan mengunjungi rumah temannya yang bernama Yin Chen. Mereka banyak bertukar cerita pengalaman kehidupan masa anak-anak hingga mereka menjadi seorang pemuda yang dewasa. Mereka bertawa ceria atas pengalaman-pengalaman yang sudah dialami. Dan Du Xuan selalu menceritakan dengan penuh keluh kesah pengalaman-pengalaman buruk yang dialami pada waktu dia kecil. Yin Chen, sang tuan rumah, kemudian menjamu sahabatnya ini untuk makan bersama. Ketika Du Xuan ingin meminum cawan arak yang diberikan oleh sahabatnya, dia melihat ada seekor ular kecil di dalam cawan arak yang dibawanya. Tetapi ketika melihat sahabatnya Yin Chen ini sudah menghabiskan arak di dalam cawan yang diminumnya, dan Du Xuan ini tidak ingin melukai hati sahabatnya, maka sambil memejamkan mata, Du Xuan kemudian meminum cawan arak itu dengan segera, dengan cepat-cepat. Dan kemudian mereka makan dan minum. Setelah bercerita sebentar, Du Xuan kemudian berpamitan pulang. Sampai di rumah, Du Xuan selalu dihantui pikirannya
bahwa ada ular kecil di dalam perutnya karena dia sudah meminum cawan arak yang di dalamnya saya lihat ada seekor ular kecil. Bayangan bahwa di dalam perutnya hidup seekor ular yang kecil membuat Duswan ini dia tidak selera makan. Dia tidak mau minum. Dia selalu berpikir, aku akan mati, aku akan sakit. Ada ular di dalam perutku. Akibat tidak mau makan dan minum, Duswan kemudian menjadi sakit. Maka dipanggillah dokter dan tabib untuk memeriksa kesehatan Duswan. Tetapi dokter dan tabib ini tidak menemukan penyakit yang serius. Mereka hanya memberikan obat atau ramuan untuk stamina, untuk menambah selera makan dari Duswan. Beberapa hari Duswan tetap terbaring lemah di rumahnya. Yingchen yang mendengar bahwa sahabatnya sakit, maka dia segera berkunjung ke rumah sahabatnya. Sesampai di rumah, ketika dilihatnya Duswan itu terbaring lemah di atas ranjangnya, Yingchen kemudian bertanya, "Kamu sakit apa?" Saat itulah kemudian Duswan menceritakan bahwa ketika aku makan bersama di rumahmu, ketika aku ingin meminum cawan arak yang engkau berikan, di dalam cawan arak itu ada seekor ular kecil dan aku meminumnya. Itulah yang membuat aku sakit. Yingchen menjadi terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya tersebut. Maka setelah pulang, Yingchen kemudian memeriksa kembali apa sebenarnya yang terjadi ketika makan bersama dengan sahabat di rumahnya. Yingchen kemudian menyadari bahwa ketika makan bersama dengan sahabatnya Duswan, di dinding rumahnya ada busur. Jadi di sana ada busur yang dipasang di dinding ruang makan keluarga Yingchen, di mana mereka makan bersama di sana. Dan bayangan ular itu adalah sebetulnya bayangan busur yang terpasang di dinding ruang makan rumah Yingchen. Bukan ular, tapi bayangan busur yang dipasang di dinding rumah. Maka kemudian esok harinya Yingchen kembali berkunjung ke rumah Duswan dan mengatakan bahwa apa yang engkau lihat di dalam cawan arak itu bukanlah seekor ular kecil, tetapi adalah bayangan busur yang terpasang di dinding rumah. Maka Yingchen membawa busur itu, memasangnya di rumah dinding Duswan dan mengambil cawan arak, diisinya, dan nampaklah di sana di dalam cawan arak itu bayangan busur mirip dengan ular yang dilihat dalam cawan arak yang diminum oleh Duswan. Duswan menjadi lega. Oh, ternyata aku salah. Ternyata tidak ada ular yang aku minum. Dan tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, Duswan menjadi sehat kembali.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari peristiwa ini ketika kita berpikir negatif, memandang segala sesuatu dengan prasangka yang buruk, itu akan mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita diajar untuk senantiasa berpikir positif, maka kita dapat mengambil hikmah, pelajaran dari semua pengalaman, peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Paulus kepada jemaat di Filipi, dia memberikan pesan di sana di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat ke-7 dan ke-8, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, dalam segala pengalaman kehidupanmu yang penuh dengan penderitaan. Kita tahu pertobatan jemaat di Filipi bukan hal yang mudah. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan di sana, ada orang-orang yang mengejar Paulus, yang ingin menangkap Paulus, menganggap Paulus ini pembawa onar, pembawa kekacauan di dalam kerajaan Romawi. Ada kekacauan, ada keonaran di kota Filipi. Jadi bukanlah hal yang mudah bagi jemaat di Filipi. Mereka hidup di dalam keterbatasan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan penuh tantangan. Banyak penyembahan berhala di sana. Dan kehidupan mereka sungguh sangat berbeda. Maka tidak heran mereka dikucilkan. Mereka dicemooh. Mereka dihina. Tapi di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka melihat bahwa Allah yang sumber damai sejahtera akan menghiburkan mereka. Maka hati dan pikiranmu harus dipenuhi dengan segala kebaikan yang Allah limpahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami satu peristiwa yang dianggap pengalaman yang buruk, peristiwa yang buruk, kita dapat memandangnya bahwa Tuhan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita dapat belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Hikmat apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak mudah menjadi putus harapan dalam kehidupan kita setiap hari. Contoh, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, di dalam masa PPKM sekarang ini ada sebagian dari antara kita yang mungkin berjualan, membuka toko atau warung makan, kita diminta tutup. Bukan hal yang mudah bagi kita, karena buka toko, berjualan warung makan adalah sumber kehidupan kita. Dan diminta 2 minggu untuk libur. Bagaimana saya dapat mencukupi menghidupi keluarga saya? Bukan hal yang mudah bagi kita. Kita bisa mengatakan pemerintah itu tidak adil. Pemerintah itu tidak peduli sama masyarakat kecil.
bagi yang berpikir negatif. Bagi yang berpikir positif, bahwa semua yang diputuskan oleh pemerintah itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan semua masyarakat. Ketika 2 minggu dengan disiplin kita melakukan apa yang diputuskan oleh pemerintah, menjalankan PPKM, maka ketika rantai penyebaran virus COVID-19 itu terputus, maka ada sistem kekebalan tubuh massa yang terbentuk yang membuat kita menjadi kuat terhadap penyebaran virus COVID-19, sehingga kehidupan kita di masa depan akan jauh lebih baik, sehingga semua aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih bebas, lebih leluasa, tidak dibatasi terus-menerus sampai sekarang ini. Kita belajar ketidaktaatan kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah membuat kita sampai sekarang ini selalu mengalami pembatasan demi pembatasan. Karena kebijakan yang diambil bagi sebagian orang dipandang secara negatif. Ini merugikan saya, tetapi tidak melihat dalam sisi yang positif, ini baik bagi saya dan juga baik bagi keluarga saya dan semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Berpikir positif mengajarkan kepada kita untuk kita terus punya pengharapan bahwa di hari depan selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Barang siapa setia melakukan bagian kita, kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan berikan keberhasilan dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diajar kembali bahwa ketika kami berpikir negatif, berprasangka buruk terhadap banyak hal dalam kehidupan kami, justru itu membuat kehidupan kami semakin terpuruk. Ajar kami untuk memiliki pola pikir positif, mempercayai bahwa Allah sumber damai sejahtera, sumber kehidupan kami, sumber kasih karunia yang kami alami setiap hari akan menolong kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Agar pikiran kami, hati kami selalu positif di dalam menghadapi banyak peristiwa. Agar kami tidak terpuruk, tapi punya semangat, punya pengharapan di hari depan kami. Berkati Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, atau yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan kami yang mungkin saat ini dibatasi, bahkan kami harus tutup. Sungguh Tuhan, Engkau punya cara bagaimana kami dapat terpenuhi segala kebutuhan kami. Ajar kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan dapat melihat akan kehidupan yang ada di sekitar kami, bagaimana kami dapat berbagi kasih melalui apapun yang dapat kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan saudara-saudara seiman, sehingga kami boleh bersama-sama
menanggung beban ini. Dan Tuhan akan karuniakan kepada kami kecukupan dalam keluarga. Berkati untuk Kota Kudus dan tempat-tempat di mana kami tinggal yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang berbelas kasihan di tengah masa PPKM dan di mana pertumbuhan yang masih cukup tinggi, mereka yang terpapar virus COVID-19. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat menahan diri kami, membatasi aktivitas kami di luar rumah, dan menjaga kesehatan kami sedemikian rupa sehingga Tuhan yang menjauhkan kami dari penyebaran virus COVID-19 ini. Bagi kami yang terpapar, sungguh Tuhan hiburkan kami sehingga kami tetap punya hati yang gembira, karena hati gembira menyehatkan badan kami. Dan berkati untuk bangsa dan negara kami, khususnya para tenaga medis yang mereka harus bekerja sedemikian keras, bahkan sebagian mereka gugur. Tuhan, Engkau yang terus akan melindungi, pelihara mereka, sehingga mulai pelayanan demi pelayanan ada kesembuhan. Bahkan vaksinasi yang terus sedang dilaksanakan dapat disambut dengan baik oleh masyarakat. Mereka boleh menerima vaksinasi ini sehingga terbentuk sistem kekebalan tubuh massa yang sungguh-sungguh baik, yang membawa hari depan bangsa dan negara Indonesia ini dapat bertahan di tengah berbagai penyebaran virus COVID-19 dan melakukan aktivitas secara bebas dan luas. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga, para tenaga medis, Tuhan juga hiburkan mereka, Tuhan berikan pertolongan, mereka tetap dengan penuh disiplin menjalankan protokol kesehatan di dalam keluarga, sehingga Tuhan lindungi mereka. Bagi mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka, karena jasa mereka, kesungguhan hati mereka melayani sebagai relawan tenaga medis, Tuhan juga hiburkan dan memberikan pertolongan kecukupan bagi keluarga-keluarga yang berduka ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Di dalam segala perkara yang kita alami, kita percaya Allah sumber damai sejahtera selalu menopang kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk senantiasa memiliki pola pikir positif. Kita meyakini Allah sumber damai sejahtera, Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup, yang berkuasa, selalu menopang kehidupan kita. Sehingga kita dapat belajar dari segala peristiwa yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.